Medan magnet. Perkenalkan, kami kelompok Medan magnet. Medan magnet adalah ruangan di sekitar menimbulkan gaya magnet. Medan magnet dapat digambarkan dengan garis-garis gaya magnet yang disebut spektrum magnet. Garis gaya magnet adalah garis khayal yang merupakan lintasan kutub utara magnet kecil apabila dapat bergerak dan bebas. Sifat magnetik bahan. Sifat kemagnetan bahan dibagi menjadi 3, yaitu feromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Feromagnetik adalah benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Jika benda jenis feromagnetik berada dekat dengan magnet, magnet akan menarik benda tersebut. Selain itu, benda yang termasuk bahan feromagnetik dapat dijadikan suatu magnet. Contoh bahan feromagnetik adalah baja, besi, nikel, dan kobalt. Paramagnetik adalah bahan yang cenderung menghasilkan medan magnet lemah saat dimagnetisasi. Dilansir dari Chemistry LibreText, dalam bahan paramagnetik ada satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan dan tertarik oleh medan magnet karena momen dipol magnetik elektron. Hal tersebut menyebabkan bahan paramagnetik dapat tertarik secara lemah ke medan magnet. Diamagnetik adalah bahan yang tidak memiliki elektron tidak berpasangan. Sebaliknya, bahan diamagnetik memiliki elektron berpasangan yang spinnya berorientasi pada arah berlawanan. Spin yang berlawanan menyebabkan medan magnet elektron saling meniadakan, sehingga momen magnet tidak terbentuk. Hal tersebut membuat bahan diamagnetik tidak tertarik oleh magnet dan ditolak secara lemah oleh medan magnet. Contoh bahan diamagnetik adalah bismut, kaca, merkuri, antimoni, fosfor, emas, tembaga, hidrogen, alkohol, dan air. Percobaan Oersted dan Biot-Savart. Percobaan Oersted. Hans Christian Oersted, seorang fisikawan berasal dari Denmark, melakukan percobaan pada tahun 1819. Dalam percobaan tersebut, Oersted meletakkan jarum di dekat kawat yang tidak dialiri alur listrik dan meletakkan jarum kompas di dekat kawat yang dialiri arus listrik. Oersted melihat bahwa jarum kompas tidak menyimpang atau berubah posisi ketika diletakkan di dekat kawat yang tidak dialiri arus listrik. Tetapi ketika jarum kompas diletakkan di dekat kawat yang dialiri arus listrik, maka jarum kompasnya menyimpang dari posisi semula. Dari percobaan tersebut, Oersted membuat kesimpulan sebagai berikut. Di sekitar kawat penghantar yang dialiri arus listrik, terdapat atau timbul medan magnet. Arah gaya magnet yang menyimpangkan jarum kompas bergantung pada arah arus listrik yang mengalir pada kawat. Besarnya medan magnet di sekitar kawat berarus listrik bergantung pada kuat arus listrik dan jaraknya terhadap kawat. Berdasarkan percobaan Oersted, dapat diketahui bahwa arus di dalam sebuah kawat akan menghasilkan efek-efek magnetik. Efek magnetik ini terlihat saat jarum kompas didekatkan dengan kawat berarus listrik. Jarum kompas akan menyimpang atau dibelokkan dari arah semula. Keadaan tersebut dapat diperlihatkan dari gambar di bawah ini. Hukum Biot-Savart. Pada saat Hans Christian Oersted melakukan percobaan untuk mengamati hubungan kelistrikan dan kemagnetan, Oersted belum sampai pada tahap menghitung besar kuat medan magnet di suatu titik di sekitar kawat berarus. Perhitungan secara matematis baru dikemukakan oleh ilmuwan dari Prancis yaitu Jean-Baptiste Biot dan Félix Savart. Berdasarkan hasil percobaannya mengenai medan magnet di suatu titik P yang dipengaruhi oleh suatu kawat penghantar yang dialiri arus titik 1, diperoleh kesimpulan bahwa besarnya kuat medan magnet atau yang kemudian disebut induksi magnet yang diberi lambang B di titik P sebagai 1. Berbanding lurus dengan kuat arus listrik 1. 2. Berbanding lurus dengan panjang kawat DL. 3. Berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara titik P ke elemen kawat penghantar R. 4. Sebanding dengan sinus sudut api θ antara arah arus dengan garis hubung antara titik P ke elemen kawat penghantar. Pernyataan tersebut dikenal dengan hukum Biot-Savart yang secara matematis dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan yang tertera pada gambar di atas. Gaya Lorentz ditemukan oleh ilmuwan Belanda bernama Hendrik Anton Lorentz tahun 1853 sampai 1928. Gaya Lorentz merupakan gabungan antara gaya elektrik dan gaya magnetik pada suatu medan elektromagnetik. Gaya Lorentz ditimbulkan karena adanya muatan listrik yang bergerak atau karena adanya alur listrik dalam suatu medan magnet. Arah dari gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah kuat arus listrik dan induksi magnetik yang ada. 1. Gaya Lorentz pada kawat berarus listrik.
Ketika sebuah kawat dengan panjang L dialiri arus listrik sebesar I dan diletakkan pada suatu medan magnet sebesar B, maka akan timbul gaya Lorentz pada kawat tersebut. Terdapat dua rumus untuk gaya Lorentz. Yang pertama, rumus gaya Lorentz untuk sudut tertentu. F Lorentz sama dengan B kali I kali L kali sin theta. Yang kedua, jika arah arus listrik tegak lurus dengan arah medan magnet, maka gaya Lorentz yang terjadi akan maksimal. Sin theta sama dengan sin 90 derajat. F Lorentz sama dengan B kali I kali L. Arah gaya Lorentz dapat ditentukan menggunakan kaidah tangan kanan, seperti gambar di atas. 2. Gaya Lorentz pada kawat sejajar yang berarus listrik. Ketika terdapat dua buah kawat dengan panjang L dialiri arus listrik sebesar I yang tiap kawat diletakkan pada suatu medan magnetik sebesar B, maka akan timbul gaya Lorentz berupa gaya tarik-menarik ataupun tolak-menolak tergantung dari arah arus listrik pada tiap kawat. Jika kedua kawat memiliki arah arus yang searah, maka akan mengalami gaya tarik-menarik. Apabila arah arus pada kedua kawat saling bertolak belakang atau berlawanan, maka akan mengalami gaya tolak-menolak. Besarnya gaya tarik-menarik ataupun tolak-menolak pada kawat sejajar berarus listrik dapat dicari dengan menggunakan rumus di bawah ini. Yang ketiga, gaya Lorentz pada muatan bergerak dalam medan magnet. Ketika terdapat muatan listrik Q yang bergerak dengan kecepatan V pada suatu medan magnetik sebesar B, maka muatan listrik tersebut akan mengalami gaya Lorentz yang besarnya dapat dihitung dengan rumus seperti di bawah ini. F Lorentz sama dengan Q kali V kali B kali sin theta. Aplikasi gaya magnetik. Galvanometer adalah alat ukur dalam kelistrikan. Prinsip kerja galvanometer adalah kumparan tembaga yang terisolasi terdapat di galvanometer berputar mengelilingi sebuah besi. Besi tersebut diletakkan di antara kutub-kutub magnet permanen yang menghasilkan medan magnet permanen sehingga perputaran ini menghasilkan arus listrik. Sementara untuk mengetahui besarnya nilai arus listrik yang dihasilkan dengan cara kumparan diberi cermin untuk membelokkan berkas cahaya. Besar pembelokan merupakan besar arus listrik. Kereta maglev. Kereta maglev merupakan prinsip kemagnetan agar roda kereta tidak bersentuhan dengan rel sehingga mengurangi gaya gesek dan memberi gaya dorong pada kereta yang menyebabkan kereta dapat melaju dengan cepat, yaitu 600 km per jam. Kereta ini dapat mengambang karena pada kereta ini dipasangi magnet listrik di bawahnya yang bergerak pada jalur bermagnet listrik. Pintu kulkas. Pintu kulkas menggunakan prinsip kemagnetan agar pintu dapat tertutup rapat dan menjaga suhu kulkas. Prinsip magnet yang dapat saling tarik-menarik membuat pintu kulkas tertutup sangat rapat. Pengeras suara. Pengeras suara juga menggunakan prinsip kemagnetan. Dalam pengeras suara ada komponen yang disebut voice coil. Mekanismenya, jika ada sinyal atau energi listrik melewati voice coil akan menghasilkan perubahan arah medan magnet secara cepat. Jika voice coil berinteraksi dengan magnet permanen, maka akan terjadi tarik-menarik dan tolak-menolak yang berbentuk gerakan maju mundur pada cone speaker sehingga menghasilkan suara.